Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Akhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam hari ini kita diberikan kekuatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Fadlul Islam karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, hadis yang atau di pertemuan sebelumnya kita belum menyelesaikan hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, amurukum bi khamsin Allahu amaroni bihinna. Saya memerintahkan kalian bi khamsin, dengan 5 perkara. Hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Tetapi di dalam hadis ini Nabi SAW mengkhususkan 5 perkara yang beliau sebut, menunjukkan bahwasanya di antara hal-hal yang beliau perintahkan ini termasuk yang paling besarnya, makanya dikhususkan. Saking istimewanya perkara ini, Nabi tegaskan bahwasanya saya memerintahkan kalian dengan 5 perkara yang Allah perintah saya dengan 5 ini juga. Berarti ini perintah untuk Nabi SAW dan untuk umatnya. Yang pertama dan yang kedua ini saling berkaitan, as-sam'a wa ta'ah, patuh dan taat, mendengar dan taat. Maksudnya di sini telah kita jelaskan, mendengar dan taat kepada pemimpin muslim, mendengar dan taat pada pemimpin muslim, tentunya dalam hal yang ma'ruf, selama pemimpin muslim ini selama pemimpin muslim ini memerintah pada hal-hal yang tidak bertentangan atau tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bertentangan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika pemimpin muslim ini, dia muslim, tetapi dia misalnya memerintah pada perkara yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
dia tidak ditaati di dalam perkara itu, ya, tetapi masih ditaati pada hal-hal yang lain. Ya, jadi dia tidak ditaati dalam perkara tersebut. Hanya perkara itu tidak menjadi sebab kita boleh tidak taat pada aturan-aturan yang lainnya juga. Khusus pada aturan yang dia menyelisih di situ kita tidak taati. Ya. Jelas ya? Dan ini yang Nabi SAW wasiatkan di Haji Wada, ya, di mana di Haji Wada, wada artinya perpisahan, haji perpisahan, ya, karena setelah Nabi haji, ya, beliau pulang ke Madinah, beliau sakit, tidak berapa lama kemudian beliau meninggal, ya. Di Haji Wada ini Nabi SAW memberikan nasihat, ya, wejangan kepada kaum muslimin dengan nasihat yang sangat mendalam, ya. Saking dalamnya nasihat Nabi SAW, ya, sahabat yang meriwayatkan, ya, nasihat tersebut, beliau mengatakan Rasulullah SAW memberikan kami nasihat yang dengannya hati-hati itu menjadi bergetar, ya, takut. Yang dengan nasihat itu kami berlinangan air mata, ya. Ini luar biasa nasihat dari seorang nabi, ya, seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, orang yang paling fasih, orang yang paling hebat dalam menjelaskan dan dalam memberi nasihat, ya. Maka para sahabat menyadari bahwasanya seolah-olah nasihat ini nasihat yang berasal dari orang yang mau berpisah. Kata mereka, ya Rasulullah, ya, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Ya. Wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat dari orang yang mau berpisah, ya, maka beri kami wasiat, ya. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara nasihatnya setelah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, kalian wajib mendengar dan taat kepada para pemimpin, ya, walaupun wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyian, walaupun yang menjadi pemimpin di antara kalian adalah seorang budak Habasyi, Habasyah, ya. Taib. Budak dari sisi syariat dia tidak layak jadi pemimpin, dia tidak memenuhi syarat, ya. Tetapi seandainya misalnya ditakdirkan ada budak, ya, menjadi pemimpin, ya, maka ketika dia menjadi pemimpin wajib untuk ditaati, padahal dia memperoleh kepemimpinan itu dengan cara yang tidak benar, ya. Sebab dia abdun, dia seorang budak, ya, seorang budak. Budak Nabi bisa jadi pemimpin. Nah, tapi ini perumpamaan dari Nabi SAW. Andai kata ada abdun, ya, apalagi dia Habasyi, budak berkulit hitam, ya, ternyata tetap wajib ditaati. Dan ini dari usul, ya, ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, itu dari usul ahli sunnah wal jamaah, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, athi'ur rasul, athi'ullaha, taatilah Allah. Wa athi'ur rasul, dan taatilah Rasul. Ini diulang kata kerjanya, kata perintahnya. Athi'ullah, athi'u, ini kata perintah, taatilah Allah. Terus untuk Rasul, wa athi'ur rasul. Ya. Berarti Rasul itu ditaati istiqlalan. Ya. Apa yang belum perintahkan itu tidak mungkin menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian Allah berfirman, wa ulil amri minkum. Allah tidak mengatakan dan taatilah, tapi langsung pakai wa. Taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Tidak diulang dan taatilah. Tidak diulang kata perintahnya. Berarti dia tidak ditaati secara istiqlal, secara tersendiri. Ya, maksudnya apa yang pemimpin perintahkan itu belum tentu ya mencocoki. Ya, belum tentu selaras atau sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Beda kalau perintah Rasul. Ya, kapan ada perintah Rasul, maka langsung ditaati. Tidak perlu dilihat ini cocok tidak dengan perintah Allah, kan pasti. Makanya diulang kata perintahnya. Tapi kalau pemimpin belum tentu. Ya, sehingga artinya mereka ditaati tatkala tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Oleh karena itu dalam hadits Nabi SAW bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada hal yang ma'ruf. Ya, kita taat kepada pemimpin, kita taat kepada orang tua, kita taat ya kepada bosnya kita misalnya, kepada direkturnya kita, kepada atasannya kita, itu hanya pada hal yang ma'ruf. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu bermaksiat kepada yang mencipta makhluk, ya. Baik. Apakah kalau pemimpin berbuat zalim kepada kita, maka gugur kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin? Jawabannya tidak. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Wa'il ibnu Hujr radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun sa'alahu. Saya mendengar Rasulullah SAW, ya, yang ketika itu ditanya oleh seseorang. Ya. Rasulullah bersabda, orang ini berkata, ara'aita in kana alaina umara yamna'unana haqqana, atau yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum. Ya, wahai Rasulullah, apa pendapat engkau kalau kita memiliki pemimpin, ya, yang mereka itu menahan hak-hak kita dan mereka minta kepada kita hak mereka. Ya. Ini pemimpin punya sifat egois, mendahulukan kepentingan diri.
Ya, tidak memberikan hak kepada rakyat. Ini kedzaliman atau tidak? Ya. Ditambah lagi dia minta juga haknya. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, isma'u wa ati'u. Dengar dan taatlah. Fa innama alaihim ma hummilu. Karena atas mereka apa yang dipikulkan kepada mereka. Ya, jadi mereka akan bertanggung jawab atas amanah yang dipikulkan kepada mereka. Wa alaikum ma humiltum. Dan atas kita apa yang dipikulkan kepada kita, dan atas kalian apa yang dipikulkan kepada kalian. Jadi masing-masing ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya tentang kewajiban kita. Apa yang wajib kita terhadap pemimpin? Mereka akan ditanya apa yang harusnya mereka, apa yang wajib bagi mereka berikan sebagai pemimpin terhadap rakyatnya. Seperti itu. Sama dengan kasus misalnya orang tua dengan anak. Ya. Ketika orang tua zalim terhadap anak, tidak memberikan hak kepada anak, maka itu tidak menjadi alasan bagi anak untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua. Sebab dia akan ditanya oleh Allah tentang baktinya dia kepada kedua orang tua. Ya. Urusan orang tua itu dia sendiri akan bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seorang anak tidak berbakti kepada orang tua karena orang tua tidak memberikan hak kepadanya, berarti sama-sama berdosa, kan begitu? Ya, sama rakyat dengan pemimpin. Ya. Kalau kita menahan dari memberikan hak mereka, ya, berupa mendengar dan taat, menghormati mereka, tidak membicarakan kejelekan mereka di khalayak umum. Ya. Kalau kita menahan hak mereka ini, ya berarti kita juga berdosa, sebagaimana mereka juga berdosa. Ya, seperti itu. Ya. Suami istri juga seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, wal jihad. Ya. Dan berjihad. Ini perintah yang ketiga. Ya, berjihad. Jihad di sini yang dimaksud adalah jihad, ya, melawan musuh. Dan jihad ini ada dua. Ya. Yang pertama jihad bil hujjati wal bayan. Jihad dengan hujjah, dengan argumen. Wal bayan dan penjelasan. Ya. Dan yang kedua jihadun bisinani wasilah. Jihad dengan senjata. Ya. Jihad dengan pedang atau senjata. Jihad dengan hujjah dan penjelasan ini wajib, ya, diperintahkan, ya, bagi siapa yang mampu, ya, yang memiliki kemampuan untuk memberi penjelasan, ya, yang memiliki kemampuan untuk memberikan argumen dengan dalil-dalil dari kitab dan sunnah, serta ucapan para a'immah, para imam, ya. Maka ini diwajibkan fi kulli zaman wa makan, di semua tempat dan di semua waktu. Jadi tidak dibatasi, ya, sesuai dengan kondisi. Ya. Berbeda dengan jihad dengan senjata. Ya. Taib. Jadi kalau tadi jihad, ya, dengan penjelasan, ya, dengan argumen, ini wajib di setiap zaman, di setiap tempat. Ya. Tapi kalau jihad dengan senjata, ini ketika
disyaratkan, ya, disyariatkan ketika kaum muslimin itu punya kemampuan, ya, punya kudrah, ya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika di Makkah itu belum diperintahkan untuk berjihad dengan pedang, ya. Maka ayat-ayat yang turun, kalau ada yang turun ayat yang memerintahkan Nabi untuk berjihad, sementara ayatnya Makkiyah, masih di periode Makkah, itu pasti perintahnya berjihad dengan apa? Ilmu, dengan hujjah, ya, dengan argumen. Ya, di antara ayat yang turun, ya, memerintahkan Nabi SAW untuk berjihad, dan dia dari surah Makkiyah, ayat Makkiyah, yang menunjukkan bahwasanya ini adalah perintah untuk jihad dengan lisan, dengan ilmu, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah engkau mentaati orang-orang kafir, dan berjihadlah dengan terhadap mereka, bihi itu bil Quran, dengan Al-Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Ya, ternyata hujjah jihad dengan ilmu itu disebut sebagai jihad yang besar, ya. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ayat yang keempat, wal hijrah. Ini perintah yang keempat. Perintah hijrah. Ya. Hijrah ini di antara amalan besar, ya, di dalam Islam. Ya. Rasulullah SAW, ya, ketika menyebutkan bahwasanya setiap amalan itu dilakukan pasti dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, setiap amalan itu dengan niat. Maksudnya orang beramal, ya pasti ada niatnya. Ya. Kalau dia sadar, pasti ada niatnya ketika dia beramal. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Jadi wallahu alam, ya. Makna innamal a'malu binniyat itu tidak cocok diterjemahkan amalan itu tergantung niatnya, bukan itu terjemahan. Ya. Mana amalan tergantung niatnya itu lebih cocok kepada kalimat yang kedua. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu cocok, berarti amalan tergantung niatnya. Adapun yang pertama itu pengkhabaran, bahwasanya setiap amalan, ya, itu dilakukan pasti ada niat dari pelakunya. Ada niatnya ini, ada itu, berbeda-beda niatnya. Ya, hukumnya bagaimana? Ya, yang dilihat bukan amalannya ternyata. Ya, memang amalannya dilihat dari awal, ya, tapi itu bukan kalau sudah bagus amalannya kemudian langsung diberi pahala, belum. Ya. Ada hal yang kedua yang diukur, yaitu niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, setelah itu Nabi mencontohkan apa? Amalan hijrah. Faman kanat hijratuhu, siapa yang amalan hijrahnya ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, itu maksudnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, dan seterusnya, ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya amalan hijrah itu amalan yang besar, ya. Hijrah artinya al-intiqalu min baladil kufri ila baladil Islam firaran bid-din. Hijrah itu berpindah dari negeri kafir
kepada negeri Islam karena lari menyelamatkan agama. Ya, sebab kalau dia di negeri kafir bahaya. Ya, mungkin karena dia tidak bebas untuk ya mengamalkan agamanya. Ya, dia tidak bisa sholat berjamaah misalnya, tidak dilarang mengumandangkan adzan, atau paling tidak di sana banyak maksiat, ya, banyak fitnah, ya, banyak syubhat. Ya, dikhawatirkan kalau dia tetap di sana dia bisa murtad dari Islam. Ya, sehingga dia diperintahkan untuk meninggalkan negeri ini menuju ke negeri Islam, negeri kaum muslimin. Jadi alasannya karena membawa lari agama, menyelamatkan agamanya. Menunjukkan bahwasanya hal yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang itu adalah agama. Ya. Itu adalah agama. Makanya harus kita renungi ya nikmat yang agung ini ketika kita dilahirkan ya di atas Islam, diberikan taufik untuk mempelajari Islam yang benar, ya, mengamalkan Islam yang benar. Baik. Hijrah dengan makna ini, yaitu hijrah meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, itu ada dua jenis. Ada yang khusus dan ada yang umum. Yang khusus yaitu hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi ini khusus ya, karena ya, ditentukan tempat hijrah itu di mana, yaitu di Madinah. Dan ini yang terjadi di masa Nabi SAW. Ya, orang-orang hijrah dari Makkah atau dari tempat lain, dari Yaman misalnya, ya, ke Madinah. Ini khusus. Ya. Kemudian ada hijrah yang umum. Hijrah umum yaitu itu tadi, dari negeri kafir ke negeri Islam. Jadi umum, negeri kafirnya apa, negeri Islamnya apa saja, ya. Negeri apa saja. Berarti dia umum. Nah, Nabi SAW la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, setelah ditaklukkan kota Makkah dikuasai oleh kaum muslimin, itu tidak ada lagi hijrah kata Nabi. Tidak ada lagi hijrah. Hijrah yang disebut oleh Nabi SAW di sini, ini hijrah khusus atau umum semua? Nah, yang dimaksud oleh Nabi SAW tidak ada hijrah lagi adalah hijrah khusus. Tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa? Sebab definisi hijrah tadi berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Sekarang Makkah menjadi negeri apa? Negeri Islam. Berarti bukan lagi hijrah kalau mau pindah dari Makkah ke Madinah. Sebab sama-sama negeri apa? Negeri Islam. Begitu maksudnya, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Makkah itu sampai hari kiamat tidak akan kembali dikuasai oleh orang-orang kafir. Tak akan kembali lagi menjadi negeri kafir. Karena Nabi sudah mengatakan, sudah nafikan, tidak ada lagi hijrah. Artinya selamanya Makkah ini pasti akan menjadi apa?
negeri muslim, ya, negeri Islam. Adapun hijrah umum, yaitu dari negeri mana saja, dari negeri kufar menuju ke negeri Islam yang mana saja, ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Ya. Nabi SAW bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu tidak akan terputus, ya. Senantiasa ada kewajiban untuk hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, ya, sampai terputus taubat. Jadi kalau sudah tidak diterima lagi taubat, ya, baru di situ tidak ada kewajiban hijrah. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat itu tidak akan terputus, akan senantiasa diterima dari orang bertobat sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya, ya. Itu tanda hari kiamat. Baik. Kemudian ada pembagian hijrah dari sisi hukum, ya. Jadi hukum hijrah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang diberikan diberikan uzur, ya, walaupun asalnya wajib atau sunnah untuk hijrah, tapi ada orang tertentu tidak ada hijrah baginya, ya, karena tidak punya kemampuan untuk berjalan. Misalnya orang-orang tua, ya, kalau dahulu ya, tidak ada biaya misalnya, tidak ada yang bisa membantunya, ya, memang berat, ya, memang dia tidak mampu. Nah, maka di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Tetapi pada asalnya hijrah itu memiliki salah satu dari dua hukum. Ada yang wajib, ini bagi orang yang tinggal di negeri kafir dan dia tidak bisa, ya, menegakkan, tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam di situ, ya. Kalau yang sunnah, ya, dia mampu, dia berada di negeri kafir dan dia mampu untuk menampakkan agamanya. Dia bisa adzan di sana, bisa sholat, ya, bisa berhari raya, ya. Nah, bagi orang seperti ini dia disunahkan untuk berhijrah. Tapi di sini muncul permasalahan yang disebutkan oleh para ulama. Ini kan orang sudah menetap di negeri kafir, negerinya, ya, negeri di mana dia lahir, misalnya, di mana dia menetap. Tapi dia diperintah oleh Allah untuk meninggalkan negeri ini menuju negeri Islam. Mungkin perintahnya perintah wajib, mungkin perintahnya perintah sunnah, sebagaimana yang telah lewat tadi rinciannya. Ya, terus bagaimana hukum dengan orang yang di negeri Muslim mau datang ke negeri kafir? Bukan mau menetap, tapi, ya, dia masuk di situ dalam waktu yang sifatnya sementara. Ya. Ini bagaimana hukumnya? Kata para ulama, ini kan dari negeri kafir dia diperintah untuk keluar. Nah, ini sekarang dibalik. Apa hukumnya yang dari negeri Islam menuju ke negeri kafir? Bukan untuk menetap, ya. Kalau untuk menetap jelas dilarang. Sebab dia orang di dalam saja diperintah untuk keluar, ya. Tapi dia datang masuk ke negeri kafir itu, ya, ada keperluan, ya, keperluannya macam-macam. Nah, di situ bisa ditentukan hukumnya, ya. Misalnya ada keperluan berobat, ya, di mana, ya, menurut perkiraan, ya, karena di sana mungkin fasilitasnya lebih lengkap, lebih ahli, dokter-dokternya misalnya, ya,
Ini tidak jadi masalah, ya. Tapi ada syaratnya, ya, ada syaratnya. Ada 3 syarat disebutkan oleh para ulama. Atau misalnya alasan untuk berdakwah, alasan ya, berdagang misalnya, ya. Alasan menuntut ilmu, bukan menuntut ilmu agama, ya. Ya, bukan cara yang menuntut ilmu agama Islam masuk kepada orang-orang kafir. Masa dia mau belajar kepada orang kafir? Ya, nanti kalau seperti itu pulangnya jadi orang munafik nanti. Ya. Dia berbicara atas nama Islam, tapi yang diajarkan adalah ya paham-paham kekafiran. Ya, tapi maksudnya dia menuntut ilmu dunia misalnya, di mana itu diperlukan di negerinya, tetapi di negerinya tidak ada yang bisa mengajarkan ilmu itu. Yang ada diajarkan di negeri kafir. Ya, ini hukumnya boleh, tapi para ulama memberikan ada 3 syarat, ya, akan hal tersebut. Yang pertama, ayakuna indahu ilmun yamna'uhu minasyubhat. Dia harus punya ilmu yang dengan ilmu ini dia bisa menangkis syubhat. Ya. Sebab kalau dia tidak punya ilmu, terkena syubhat, bahaya. Ya. Yang kedua, ayakuna indahu dinun yamna'uhu minasyahwat. Dia harus punya agama. Maksudnya orang ini dia komitmen dengan agama Islam. Bukan hanya Islam KTP misalnya. Tapi dia dikenal dengan orang yang dia berpegang dengan agama. Dia dikenal dengan orang yang perhatian dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan kekuatan agama ini dia bisa menangkis syahwat. Ya, kalau orang lemah dalam agama, ya sudah, dia akan terbawa. Nah, yang ketiga, dia mampu untuk menampakkan agamanya. Nah, kalau terpenuhi 3 syarat ini, ya, dia mampu menampakkan agamanya, dia mampu beribadah kepada Rabb-nya sebagaimana diperintahkan oleh Allah kepadanya selama di sana. Nah, kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka masuknya dia ke negeri kafir, ya, itu dibolehkan dengan tujuan tadi yang disebutkan. Ya, tujuan berobat, tujuan dakwah, tujuan berdagang, ya. Belajar ilmu-ilmu dunia misalnya ilmu pengobatan, ilmu kedokteran misalnya, ya. Baik. Kemudian kalau maksud safarnya ke sana hanya sekedar jalan-jalan, ya, ini kan bukan keperluan yang penting sebenarnya, ya. Dibandingkan dibandingkan dengan bahaya yang harus dihadapi. Nah, maka sebagai bentuk rahmat terhadap manusia, perkara ini dilarang. Ya. Kalau hanya sekedar tujuan jalan-jalan, ya, rekreasi di sana, itu ya pendapat ini lebih aneh, maksudnya lebih dekat kepada kebenaran insyaallah taala, ya. Kemudian yang berikutnya wal jamaah. Ini yang kelima, ya. Perintah yang kelima, dan persatuan. Ya, persatuan ini yang diperintahkan. Dan ini dari usul di dalam agama Islam. Jadi di dalam Islam itu persatuan itu dijaga. Ya. Makanya misalnya kita dilatih di atas hal ini. Di dalam sholat misalnya, ya, kita diperintahkan untuk bersatu, ya, dari sisi bacaan, gerakan, ya, kita mengikuti imam, ya. Ketika imam takbir,
maka kita di belakang semuanya takbir. Itu persatuan. Dari si sof dirapikan, lurus, rapat. Ya. Salatnya berjamaah di masjid, berkumpul. Fa innahu man faraqal jamaah. Karena sesungguhnya siapa yang berpisah dengan jamaah kaum muslimin, ya. Jadi ada kaum muslimin, mereka berada di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Setelah itu ada orang memisahkan diri dari jamaah ini. Ini namanya faraqul jamaah namanya. Jadi dia memisahkan diri dari kaum muslimin yang berada di bawah kekuasaan seorang pemimpin muslim. Dia memisahkan diri. Ya, dia berpisah qida shibrin. Ya. Qida shibrin, sejarak satu jengkal. Dia berpisah. Masih dekat, tapi dia berpisah. Ya. Kata Nabi SAW, faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi illa an yuraji'a. Maka sungguh dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya, kecuali kalau dia bertaubat. Nah, ini tidak menunjukkan dia kafir, tapi ini ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin, ya, keluar dari ketaatan terhadap pemimpin, memecah belah persatuan kaum muslimin. Ini dosa yang sangat besar. Sampai Nabi SAW mengatakan orang ini khala'a ribqatal islam min unuqihi. Dia melepas ikatan Islam dari lehernya, kecuali kalau dia bertaubat. Setelah itu Nabi mengatakan, waman da'a bid'awal jahiliyah fa innahu min jutha jahannam. Dan siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini sisi pembahasan kita sebenarnya, ya. Karena babnya bab ma ja'a fil khuruji an da'wal Islam. Bab apa yang datang tentang keluar dari dakwal Islam, seruan Islam atau penamaan Islam. Ya. Siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, di antara maknanya ya, bernama dengan nama jahiliyah, berarti bukan nama Islam. Ini keluar dari penamaan Islam kalau jahiliyah. Ya. Maka fa innahu min jutha jahannam. Maka sesungguhnya dia termasuk penduduk jahannam. Ya. Termasuk dari penduduk jahannam. Ini juga ancaman. Ya, bagi orang yang ya menyeru dengan seruan jahiliyah, bernama dengan nama-nama yang bukan Islam. Maksudnya jadi dia bernama dengan nama itu, dia bangun loyalitas di situ. Ya. Siapa yang satu ini masih satu nama, ya, jadi ukurannya bukan lagi karena dia muslim, mukmin, bukan. Tapi karena dia satu nama. Karena dia di atas kelompok ini, mazhab ini, dia bangun loyalitas di sini. Nah, itulah anunya. Ini dakwal jahiliyah. Baik. Jadi harusnya orang membangun loyalitas itu di atas apa? Di atas Islam dan iman. Ya, kalau dia muslim, maka dia cintai. Dia mukmin, dia cintai. Sesuai dengan kadar keislaman, sesuai dengan kadar keimanannya, ya. Tapi kalau dia bangun karena misalnya dia madhabnya ini, ya, siapa yang satu madhab, maka dia cintai. Walaupun dia keliru misalnya, dia bela. Ya,
karena masih satu nama, satu organisasi, satu kelompok. Ya, tapi kalau dia di luar kelompoknya, ya walaupun dia benar, ya, sesuai dengan dalil, dia tetap dibenci. Ya, ini nama-nama yang lahir kelompok-kelompok seperti ini itu dari dakwah jahiliyah, keluar dari penamaan Islam. Ya, bahkan akan datang nanti ya hadis, ada seorang muhajirin dan ansor, ada permasalahan di antara mereka, ada cekcok. Kemudian jadi muhajirin ansor itu dari lafaz yang bagus sebenarnya, ada dalilnya, ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala mereka sahabat ini membangun loyalitas di atas ini, orang muhajirin mengatakan ya lal muhajirin, wahai orang muhajirin, dia panggil kelompoknya. Kemudian orang ansor juga dia bilang ya lal ansor. Ya. Nabi marah, beliau mengatakan abi dakwal jahiliyah, apakah kalian menyuruh dengan seruan jahiliyah? Sudah disebut jahiliyah sebab dia fanatik di atas perkara itu. Ya. Wa ana baina adhurikum, padahal saya masih ada di antara di tengah-tengah kalian. Ya, faqala rajulun, maka seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, wa in shalla wa shoma, apakah walaupun dia salat dan berpuasa? Kan diancam tadi, dia termasuk penduduk neraka. Apakah walaupun dia salat dan puasa? Kata Nabi, wa in shalla wa shoma, walaupun dia salat dan berpuasa. Fad'u bid'awallah, maka panggillah dengan panggilan Allah, alladzi sammakum, yang telah menamakan kalian sebagai al-muslimin wal mu'minin ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi sahihi, dan dalam as-sahih, man faraqal jama'ah shibran famata famitatuhu jahiliyah. Siapa yang, atau famitatun jahiliyah, siapa yang berpisah dengan jamaah walaupun sejengkal, sejarah satu jengkal, lalu dia meninggal, maka meninggalnya dia meninggal jahiliyah. Disamakan meninggalnya dia dengan meninggalnya orang-orang jahiliyah. Kenapa? Sebab orang jahiliyah itu dia tidak punya bai'ah kepada pemimpin. Ya. Di masa jahiliyah, ya orang kuat akan menindas yang lemah. Tidak ada pemimpinnya mereka. Mereka tidak berada di atas kepimpinan salah seorang pemimpin. Ya, masing-masing ya dipimpin oleh kabilahnya. Itu pun ya mereka juga bisa memberontak. Ya. Tidak ada aturan tetap. Wafihi, di dalam sahih juga Nabi bersabda abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Ini tadi kisah yang saya sebutkan tadi ya. Apakah dengan dakwal jahiliyah kalian menyeru, padahal saya masih berada di tengah-tengah kalian. Qala Abul Abbas berkata, kullu ma kharaja an da'wal Islam wal Quran, seluruh yang keluar dari penamaan Islam dan Quran, baik itu berupa nasab, au balad atau negeri, au jins, au madhab. Jins misalnya ada yang Arab, ada yang Ajam misalnya, atau madhab atau thariqah, ya, ada thariqah ini, ada thariqah ini, ada thariqah ini, ya, keluar dari penamaan Islam, maka itu min azail jahiliyah, itu termasuk ya penamaan atau penisbahan jahiliyah, seruan jahiliyah. Jadi misalnya kalau satu nasab dia bangun loyalitas satu nasab, ya dia bela di sini. Ya, dia hanya cinta kepada yang satu nasab. Kalau tidak, ya dibenci. Bukan lagi ukurannya iman, ya. Bukan kebenaran lagi. Demikian pula kalau satu kota, ya, sama-sama. Kalau dari kota lain, ya. Jadi ini sudah masuk fanatik begitu. Ya. Madhab juga seperti itu, thariqah, ya. Sedikit lagi ya. Bal lamma ikhtasama muhajiriyun wa ansari faqala muhajiri ya lal muhajirin wa qala ansari ya lal ansar,
qala sallallahu abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum wa ghadiba lidzalika ghadaban syadida, intaha kalamuhu. Bahkan tatkala cekcok antara seorang muhajir dan ansor, kemudian orang muhajir ini berkata, wahai orang-orang muhajirin, orang ansor juga berkata, wahai orang ansor, maka Nabi SAW mengatakan, apakah dengan dakwal jahiliyah kalian seru padahal saya masih ada di antara kalian? Dan Nabi SAW marah dengan kemarahan yang sangat dikarenakan hal tersebut. Intaha kalamuhu, selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Masalah di sini penulis rahimahullahu taala